Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di Indonesia Menyapa Pagi hari ini, senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda dan kita akan menelaah lebih jauh seperti apa nantinya semifinal Piala AFF Futsal 2026 Indonesia melawan Vietnam dan Timnas Futsal Indonesia yang akan menghadapi Vietnam pada semifinal Piala AFF 2026 menjadi laga penentu langkah Indonesia untuk bisa masuk ke final dan diprediksikan akan berlangsung sangat sengit ya. Di mana Timnas Futsal Indonesia juga akan bertanding pada hari Jumat hari ini 10 April 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat yang berlangsung di Nonthaburi, Thailand. Dan seperti apa kesempatan, peluang, dan juga Indonesia bisa melaju ke semifinal dengan status juara di grup B setelah meraih hasil positif di fase grup. Sementara itu Vietnam juga lolos ke semifinal sebagai runner-up dari grup A dan pemenang dari laga Indonesia-Vietnam nantinya akan menghadapi pemenang semifinal lain antara Thailand melawan Australia di partai final. Kami akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, ada Bang Estu Santoso. Selamat pagi, Bung Estu. Selamat pagi. Salam olahraga. Salam olahraga. Iya, Bung Estu, ini futsal ya, tapi tidak bukannya ini sesuatu yang juga menjadi semangat kita karena bisa lolos sampai dengan tahap semifinal. Menurut Bung Estu sendiri, seperti apa sih kesempatan opportunity yang dimiliki Timnas Indonesia? Iya, yang pasti kan Indonesia berangkat dengan kekuatan bukan tim utama, bukannya kemarin sampai final Piala Asia ya. Tapi ini, tapi kan memang kalau memang bukan tim utama, tapi memang Indonesia timnas futsal sendiri diklaim punya 3 atau sampai 4 squad gitu. Jadi ini bukan memang hanya 2 pemain yang tersisa dari Piala Asia kemarin, tapi kalau bicara kita sampai semifinal ini, menurut saya sih memang sejak awal sih memang chance-nya seperti itu ya. Indonesia sudah di level itu, bahkan ini di level Asia Tenggara kita sebelumnya juga mungkin bisa bicara lebih banyak ya, tapi kalau memang di wajar ya, bukan mengartikan sombong atau bukan apa, wajar kalau kita sampai ke final ini gitu, semifinal ini gitu. Oke, secara peluang Indonesia seperti apa sih? Karena kita tahu dominasi rekor pertemuan terakhir Indonesia kan punya catatan yang positif ya melawan Vietnam dalam setahun terakhir begitu. Pernah menang dengan skor 2-0 di ASEAN Futsal Championship 2024, kemudian juga 3-2 di perempat final Piala Asia di Februari lalu. Nah, kira-kira ini akan seperti apa? Iya, yang pasti Hector Souto sebagai pelatih juga bicara bahwa sebenarnya target di Piala ASEAN Championship Futsal kali ini tidak besar, artinya biarkanlah mengalir saja karena memang lebih banyak pemain muda yang dimainkan yang diturunkan ya di turnamen ini. Tapi melihat hasil dari kemarin kita kan kita sama dengan tim Thailand yang jadi pemimpin di grup A. Di grup B kan kita jadi nomor 1 di grup B, karena di grup A bedanya mungkin mereka lawannya mereka lebih kebanyakan kebobolan 3 kali, kita hanya 2 kali aja. Tapi warningnya adalah bahwa pertandingan terakhir kita lawan Malaysia kita kebobolan 2 kali, menang tipis 3-2. Okay. Kita sekarang ketemu dengan Vietnam yang sebenarnya sudah dalam 2 tahun terakhir ya kita ketemu, salah satu yang terbaru kemarin di Piala Asia kemarin di perempat final kita menang. Sebelumnya kita sempat bertemu di SEA Games ya 2025 di bulan Desember. Di fase awal itu kita ketemu dan saat itu kita mengejutkan, kita kalah 1-0 waktu itu. Walaupun yang terbaru kita menang ya di Piala Asia di Desember kita kalah. Nah, Souto juga bilang bahwa terus waspada dengan tim ini. Vietnam ini dibangun dari 2022 dan mereka bermain cukup baik sampai di Piala Asia kemarin dan skornya hampir sama. Dan ini menurut saya yang jadi catatan buat pertandingan nanti sore. Oke, kalau kita lihat ya tadi Bung Estu sempat menyinggung mengenai Hector melakukan rotasi di tim generasi. Kira-kira ini mampu nggak untuk bisa menjaga skuad yang solid? Apalagi kita kan sebelumnya 2024 ini mentalitas juara nih, Bung Estu. Iya, ini menurut saya sih nggak mau jumawa, nggak mau sombong, tapi tetap gimana nih menunjukkan bahwa jangan sampai kita terkecoh gitu ya. Ya seperti saya katakan tadi dari awal memang sih salah satu juga bilang ini bukan
bukan target juara itu bukan jadi target utama membebankan itu, mengalir aja. Yang pasti ini bukan kekuatan di Piala Asia kemarin, hanya dua pemain yang tersisa, tapi yang pasti mengembangkan di jam terbang banyak pemain tim nasional yang ada di bank pemain timnas futsal untuk senior itu cukup itu menjadi tujuan utama dari Hector Souto gitu. Jadi menurut saya di luar kita harus bermain tanpa beban ya, kita memang harus mengukur bagaimana kekuatan kita di Asia Tenggara dengan kekuatan yang dimainin sekarang gitu. Apalagi kalau kita lihat salah satu pemain yang dimainkan gitu, ada pemain-pemain yang cukup berpengalaman sebelumnya ketika dia di Asia kemarin, di ASEAN di ASEAN Futsal seperti Dewa Rizky misalnya yang masih dimainkan di pertandingan kali ini gitu. Tapi menurut saya dengan banyaknya jumlah pemain hampir 40 dalam satu bank luar biasa futsal senior, ini menurut saya sesuatu yang persaingan itu ketat gitu. Dan tim ini adalah tim yang pernah juara di Cina 2025 ya. Artinya juga punya pengalaman secara internasional cukup baik gitu. Jadi menurut saya ya itu tadi, dengan banyaknya pemain, dengan punya pilihan pemain lebih banyak, dan artinya kesempatan semua pemain berkembang itu ada gitu. Tapi balik lagi, nanti sore nggak boleh beban aja. Gitu. Ya. Nah, batu sandungan di semifinal sore ini seperti apa? Skema permainan ataupun juga ada nggak sih kalau kita bilang bahwa final AFF 2024 ini kan Vietnam kalah dari Indonesia, berarti apa ya bahasa kasarnya nih, ada motivasi balas dendam nih nanti sore nih ya? Ya makanya dari 3 pertandingan terakhir termasuk sore nanti 2 pertandingan kita menang di Asia Futsal Championship kemarin kita menang waktu di perempat final, dan itu pertandingan di Jakarta menang 3-2, kita menang tipis 3-2. Lalu di sebelumnya di bulan Desember 2025 kita kalah 0-1 di fase awal di penyisian sebelum kita akhirnya juara ya di SEA Games itu kita juara, kita dapat emas. Nah ini yang menarik dari tim Indonesia ini adalah bagaimana mereka si Hector Souto bagaimana meng-create tim ini untuk menjadi tentunya tidak sombong, tentunya tidak melihat ke belakang tapi melihat ke depan gitu. Dan ini peran sebagai pelatih sangat besar sekali, dan menurut saya ya Indonesia kan sebenarnya di level Asia Tenggara itu baru juara 2 kali itu di 2010 dan 2024 akhirnya di 2 tahun yang lalu juara, dan ini semoga bisa mengulang lagi prestasi itu dan melengkapi catatan terakhir. Satu lagi catatannya adalah Souto juga menyoroti wasit yang memimpin pertandingan di Asia Futsal kali ini yang dalam tanda kutip agak diragukan, karena kemarin waktu pertandingan terakhir Vietnam Thailand itu kayak rugby gitu, sampai dia bilang ini futsal bukan rugby, terlalu keras untuk itu, jadi ini bisa membahayakan pemain gitu. Ini salah satu faktor juga ya yang mesti diantisipasi nantinya ya. Iya. Oke. Mungkin prediksi susunan pemainnya akan seperti apa? Starting 5? Oh iya, tentu saja sih nggak jauh berbeda dari kemarin ya, dan pemainnya kan memang nggak akan masih Dewa Rizky. Tapi kalau futsal kan tidak bisa seperti sepak bola yang karena bisa bergonta-ganti kan pemain. Jadi sudah cukup jelas begitu ya, kiper, anchor, ala sayap kiri dan kanan begitu ya, termasuk juga pivot ya. Sebut nama 1, 2, 3 mungkin agak susah ya memprediksi, tapi kan ini futsal selalu bisa berganti. Jadi artinya siapa yang terbaik akan dimainin pertama seperti itu. Dan ini beban kapten ada di Muhammad Al-Bagir ya? Kalau saya sih di futsal sih semuanya ini berperan ya. Even itu kiper Al-Bagir, kiper segala macam, dan kita tahu Al-Bagir juga baru kebobolan 2 kali, artinya tidak hanya dia sebagai kiper yang cukup tangguh yang pasti, tapi juga unit-unit yang lain cukup baik itu menurut saya itu. Souto ini kan juga terkenal untuk bisa sering sekali membuat rotasi begitu ya, rotasi intensitas dari pressing yang tinggi. Ini kan ciri khasnya Souto. Akankah ini menjadi pola yang sama nanti sore, Bung Estu? Menurut saya bukan rotasi, bukan sesuatu yang itu sesuatu yang biasa dalam futsal, karena futsal itu kan cuma bisa bermain, jadi bukan soal itu. Yang paling penting adalah bagaimana pelatih di lapangan itu menjaga mental pemain, bagaimana mereka melakukan istilahnya biar pemain tidak terlalu terbebani segala macam. Itu sih menurut saya. Kalau rotasi segala macam futsal ya pemainnya segitu bisa diputar semua gitu. Baik. Ada pesan-pesan juga untuk para fans tanah air, Bung Estu? Yang pasti tetap dukung dengan cara yang wajar. Ekspektasi boleh tinggi, tapi jangan nanti kalau misalnya ada kekecewaan jangan diluapkan dengan cara yang
tidak bagus gitu aja sih, karena sebenarnya kan yang dikhawatirkan cuma itu aja. Dan menurut saya sih fans futsal lebih oke dibandingkan timnas sepak bola yang kadang-kadang agak over aja. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih nih Bung Estu sudah berbagi. Kita doakan, kita juga nanti akan melihat sama-sama bagaimana tim futsal dari timnas kita untuk berlaga melawan Vietnam. Selamat pagi, salam sukses, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga. Bung Estu Santoso yang merupakan pengamat sepak bola Indonesia, dan tadi disampaikan bahwa timnas futsal kita akan berlaga nanti sore pukul 17 di Nathanori, Thailand, dan ini menjadi harapan bahwa posisi atau gelar juara di 2024 bisa terus dipertahankan. Tentunya dukungan kita tidak hanya doa dan dukungan support yang luar biasa, tetapi juga kita berharap bahwa ini bisa terus membawa nama harum Indonesia.